Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat ke-27 dan 28. Demikianlah bunyinya. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, mungkin kita sepakat kalau semua orang atau hampir semua orang pada dasarnya ingin hidup bahagia. Kita semua yang berkumpul di gereja ini atau di rumah kita masing-masing, pada dasarnya kita ingin hidup bahagia. Hampir semua orang menjadikan kebahagiaan itu, sadar atau tidak sadar, nilai yang tertinggi dalam hidup kita, atau salah satu yang tertinggi dalam hidup kita. Banyak orang atau hampir semua orang menjadikan kebahagiaan itu tujuan tertinggi dalam hidupnya, yang ingin diraih, dicapainya. Tetapi fakta, kenyataan menunjukkan banyak juga orang tidak bahagia, atau kurang bahagia, atau tidak bahagia sama sekali. Andaikan kepada kita masing-masing ditanya, apakah saudara berbahagia? Apakah saudara adalah pribadi yang bahagia? Apakah saudara adalah pasangan suami dan istri yang bahagia? Apakah saudara hidup dalam keluarga yang penuh dengan kebahagiaan? Mungkin jawabannya beragam. Nah, kalau kita mau lebih konkretkan, andaikan kebahagiaan itu kita buat nilainya dari 0 sampai 10. Berapalah nilai kebahagiaan yang kita tetapkan dalam diri kita masing-masing? Andaikan kebahagiaan itu harus kita beri nilai 1 sampai 10. Berapa nilai kebahagiaan saudara dan saya? 9, 8, 7, 6, 10, 4, atau 3, atau 0? Kitalah yang paling tahu. Saudara-saudara, banyak orang mengaitkan kebahagiaan itu dengan kekayaan, dengan kesuburan, bahasa Bataknya hagabion, dengan umur panjang, dengan pangkat atau jabatan, dengan kehormatan, dengan pengakuan sosial, dengan kemasyhuran. Benarkah? Benarkah kebahagiaan itu terkait, apalagi secara mutlak, dengan kekayaan, dengan kesuburan, dengan umur panjang, dengan jabatan, dengan kehormatan, dengan pengakuan sosial? Mari kita periksa satu-satu. Kekayaan. Ketika kita sadar atau tidak sadar menjadikan kebahagiaan itu faktor utama, apalagi faktor absolut dari kebahagiaan, berarti kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa bahagia. Benarkah? Apakah kita harus menunggu kaya raya dan ukurannya berapa supaya kaya, supaya kita bisa bahagia? Tentu pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Karena sulit dibayangkan kita bisa bahagia kalau kita berada dalam kekurangan yang sangat ekstrim. Ketika kita berada dalam kemiskinan yang sangat ekstrim, untuk beli makan pun sulit, sangat sulit kita bayangkan kita bisa hidup bahagia. Tapi pertanyaannya, harus sekaya apa kita baru bisa bahagia?
Mari yang kedua, jika kebahagiaan itu dikaitkan langsung dengan kesuburan atau hagabeon dalam bahasa kita, apakah orang yang tidak menikah, apakah perempuan yang tidak menikah, yang tidak punya anak, yang tidak pernah menyusui anaknya, tidak berhak bahagia? Apakah orang yang memilih hidup sendiri tidak bisa bahagia? Apakah orang yang menikah namun kemudian ditinggal cepat pasangannya tidak bisa bahagia? Tidak punya hak lagi bahagia? Apa seperti itu? Jika kesuburan atau hagabeon ukuran absolut dari kebahagiaan, maka kita bayangkan Yesus tidak bahagia. Paulus tidak bahagia karena Paulus tidak menikah dan tidak punya anak. Apa benar Paulus tidak bahagia? Apakah kita harus punya jabatan setinggi apa? Tentu kita semua mendambakan karir kita naik. Tentu kita berusaha untuk itu. Tapi pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu ditentukan oleh jenjang karir, oleh pengakuan orang lain, kemasyhuran? Jika kita menjadikan kebahagiaan itu adalah ukuran kebahagiaan, kita tahu banyak sekali artis yang sangat termasyhur, tapi hidupnya berada dalam kesepian. Dan tidak kurang yang akhirnya memilih mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Tidak ada orang bahagia yang membunuh dirinya. Berarti kemasyhuran itu bukan jaminan kebahagiaan. Tentu kita senang kalau kita terkenal. Ada banyak dampaknya termasuk dari segi keuangan. Tapi jangan kaitkan itu apalagi secara mutlak dengan kebahagiaan. Kalau begitu, bagaimana? Apakah kebahagiaan itu terletak di luar diri kita? Apakah kebahagiaan itu tergantung orang lain? Orang lainlah yang menentukan saya bahagia atau tidak bahagia. Alangkah sedihnya jika orang lain yang membuat saya bahagia, yang menentukan kebahagiaan saya. Saudara-saudara, baik kita ingat, orang yang ingin menyenangkan hati semua orang, orang yang ingin menyenangkan hati semua orang, orang yang tidak punya pendirian, orang yang tidak berani memilih sikap supaya dia tidak dibenci, justru tidak bisa bahagia hidupnya. Kalau begitu, apa kata Tuhan hari ini kepada saudara dan saya, kepada kita tentang kebahagiaan itu? Ada 3. Pertama, kebahagiaan yang kita dambakan, kebahagiaan yang kita idam-idamkan itu, yang kita pandang tinggi itu, ada dalam relasi kita dengan Tuhan. Perempuan tidak disebut namanya siapa, bagaimana kondisinya, tetapi dia berteriak dari antara orang banyak, "Berbahagialah ibu yang melahirkan engkau." Katanya melihat Yesus penuh dengan mujizat, melihat Yesus berkhotbah dengan penuh wibawa, dengan penuh kuasa. Tapi apa jawab Tuhan? Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Namartua ima nama nangihon hatani dibata jalano piopsa. 52 kali seminggu itu amang inang diucapkan dari altar gereja ini. 52 kali seminggu paling sedikit firman Yesus itu diucapkan dari altar gereja ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Martua ma'akana tumangihon hatani dibata jalan naupiopsa. Rupanya kebahagiaan itu ada ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, memeliharanya atau hidup di dalamnya. Ternyata kebahagiaan itu ada dalam diri kita ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita menundukkan diri kita kepada Tuhan, ketika kita mendengarkan dengan hati kita suara Tuhan, ketika kita hidup dalam Tuhan, rupanya kebahagiaan itu ada di dalam kita. Dia tidak tergantung kepada orang lain.
Dia tidak tergantung kepada pemilikan kita. Dia tidak tergantung kepada pencapaian kita. Dan terutama dia tidak diberikan oleh dunia ini. Bukan dunia ini yang memberikan kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Tapi ketika kita mendengar sabda Tuhan, hidup di dalam Tuhan, kita bahagia. Mungkin ada yang mengklaim, saya sudah mendengar firman Tuhan, saya sudah hidup di dalam Tuhan, tapi saya tidak bahagia. Hidup saya hampa, hidup saya penuh dengan kekecewaan, hidup saya penuh dengan keputusasaan. Saya berani katakan dari mimbar kudus ini, orang itu berbohong. Orang itu berbohong, dia tidak hidup di dalam Tuhan. Sebab semua orang yang hidup di dalam Tuhan pasti bahagia. Tidak bisa tidak. Semua orang yang betul-betul mendengar sabda Tuhan dan hidup di dalam sabdanya itu pasti bahagia. Karena di dalam hubungan dengan Tuhan itulah saya dan saudara dapat menciptakan kebahagiaan itu. Karena itu amang inang, mari kita kejar kekayaan, mari kita bekerja keras, mari kita berjuang, mari kita berusaha sekuat tenaga, tetapi soal kebahagiaan tidak harus menunggu kita kaya. Kekayaan itu tidak harus menunggu apa yang kita cita-citakan kita dapatkan. Kita bahagia, kita bisa bahagia dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi ini menyadarkan kita ada satu faktor kebahagiaan yang kita lupakan selama ini. Apa itu? Kesehatan. Kesehatan itu sangat kuat relasinya dengan kebahagiaan. Baik kesehatan fisik dan kesehatan mental, kesehatan psikis. Sulit sekali kita bayangkan kita bisa bahagia jika secara fisik kita sedang kesakitan. Sangat sulit. Bagaimana kita bisa hidup bahagia jika secara fisik kita kesakitan? Apalagi secara psikis. Tadinya kita anggap remeh sebagai bahwa kesehatan itu juga salah satu faktor dalam kebahagiaan kita. Dan kita sekarang sadar, rupanya kebahagiaan itu sangat berkaitan erat juga dengan kesehatan fisik, kesehatan jiwa, kesehatan mental. Sekali lagi kami ingatkan diri kita, saya pakai kata kita, saudara dan saya. Pandemi ini membuat kita sakit secara fisik. Tapi ingat, pandemi ini menambah jumlah orang sakit jiwa di dunia ini, di negara ini. Banyak sekali orang yang sakit jiwa karena pandemi ini. Apakah itu karena dia diisolasi? Apakah karena dia dipaksa di rumah? Jangan kita tambahin jumlahnya. Nanti kita semakin sulit bahagia. Tetapi ada pertanyaan yang lebih kritis. Apakah ketika saudara dan saya sedang sakit, kita tidak bisa bahagia? Tuhan mengatakan bisa. Apakah ketika saudara dan saya sedang sakit, saudara dan saya bisa berbahagia? Jawabnya bisa. Selama kita ada di dalam Tuhan. Kebetulan bukan untuk memberitahukan, memproklamirkan sudah 10 tahun saya menyandang penyakit diabetes. Kalau saya ditanya, baik sendiri atau depan orang, apakah kau berbahagia? Saya jawab, saya bahagia. Tidak harus menunggu sembuh, apalagi diabetes itu nggak bisa disembuhkan. Yang kedua, firman hari ini mengingatkan kita kebahagiaan itu ada di dalam hukum, di dalam kebenaran. Mazmur yang kita baca tadi, Mazmur 119. Mazmur 1 mengatakan berbahagialah orang yang berjalan di jalan Tuhan, yang tidak ikut dalam kumpulan para penjahat dan pencemooh. Apa artinya itu saudara? Tidak ada orang jahat yang bahagia.
Tidak ada orang jahat yang bahagia. Sebab itu jangan iri, jangan cemburu kepada orang jahat. Sebab tidak ada orang jahat yang bahagia. Sebab hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam hukumlah yang bisa berbahagia. Dalam bahasa Batak, unang mangiburu tu parcahadi. Karena banyak orang, dan itu mungkin kita cemburu kita kepada orang jahat. Kita bayangkan sendiri seolah-olah orang yang jahat itu sangat bahagia, hidupnya sangat senang. Tidak, kata firman Tuhan. Kalau begitu, hiduplah lurus, hiduplah benar sesuai hukum dan moral. Karena ketika kita hidup sesuai hukum, ketika kita hidup sesuai moral, kita hidup dalam kebenaran, beban kita berkurang. Hati kita lega, hati kita bebas, dan itu membuat kita semakin mudah berbahagia. Bagaimana kita bisa bahagia kalau hati kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah? Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita harus menekan terus-menerus hati nurani kita, sebab ada yang bertentangan di dalamnya dan harus kita press? Sangat sulit kita bahagia, yang ada kita kelelahan. Karena itu pertanyaannya, siapa di antara saudara dan saya yang mau bahagia? Hiduplah dalam kebenaran. Jadikanlah hukum itu sebagai kesukaan dan kecintaan kita. Itu yang kita baca dalam Mazmur 119 tadi. Sang pemazmur itu menjadikan kecintaannya kepada hukum itu sebagai kesenangan. Dia membaca dan patuh kepada hukum-hukum itu bukan karena terpaksa, tapi karena dorongan hatinya yang paling dalam. Ketika saudara dan saya patuh kepada hukum karena terpaksa, karena takut ditangkap, karena takut dihukum, kita sulit bahagia. Tapi ketika kita mematuhi hukum dan kebenaran karena kita menyukainya, karena kita ikhlas, kita mudah untuk bahagia. Sekali lagi, siapa di antara saudara dan saya yang mau hidup bahagia, jangan terpaksa, jangan merasa terpaksa melakukan hukum dan kebenaran itu. Yang ketiga dan terakhir, Alkitab kita mengatakan kebahagiaan itu ada dalam cinta kasih. Yohanes 14 ayat 10 dan 11. Rupanya ketika kita dikasihi dan mengasihi, itu membuat kita bahagia. Selama ada orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita dalam hidup ini, selalu ada alasan untuk berbahagia. Karena itu, orang-orang yang sangat egoistis, orang-orang yang kikir, orang-orang yang serakah, tidak bisa bahagia. Karena mereka cuma mikirkan dirinya sendiri. Jika saudara dan saya ingin hidup bahagia, belajarlah memikirkan orang lain. Belajarlah memperhatikan juga keadaan orang lain. Belajarlah melihat penderitaan dan kesusahan orang lain. Dan cintailah, kasihilah orang itu. Ketika kita dicintai, hati kita meluap dengan kebahagiaan. Tetapi ketika kita berhasil mencintai, mengasihi, kebahagiaan itu lebih besar dan meluap lagi. Sebab itu, mari kita penuhi hati kita dengan kasih Yesus itu. Tapi saudara-saudara, mari kita waspada. Seorang filsuf mengatakan, salah satu faktor lain dari kebahagiaan itu adalah keseimbangan. Keseimbangan. Kalau hidup kita tidak seimbang, kita sangat sulit bahagia. Keseimbangan antara kerja dan keluarga. Keseimbangan antara kerja dan kesenangan dan istirahat. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Bagaimana kita bisa bahagia kalau selalu pengeluaran kita jauh lebih besar dari pemasukan kita?
atau sebaliknya. Keseimbangan dari mengasihi diri sendiri dan mengasihi orang lain. Banyak orang seolah-olah dia mengasihi orang lain begitu hebatnya, tapi dia lupa mengasihi dirinya sendiri. Kita tidak bisa mengasihi orang lain, tapi membenci diri kita sendiri. Dan kita tidak bisa bahagia karenanya. Karena itu sekali lagi amang inang, mari kita isi hati kita dengan cinta kasih Yesus itu. Mari kita jadikan dia sebagai guru, sebagai role model, sebagai teladan, sebagai sumber, sebagai Tuhan, sebagai majikan dalam hidup kita. Amin.